Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 Ekonomi Pembangunan Indralaya akan menjelaskan teori inflasi dan kurs monetaris yang menjadi tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter 2. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan monetaris, siapa mereka, dan pandangan terhadap inflasi. Tentunya sebelum masuk pembahasan inti, kita akan kembali mereview apa itu kurs dan inflasi, lalu teori kurs modern, penjelasan teori monetarisme, penemu aliran monetarisme, pandangan monetarisme tentang inflasi, dan perbedaan teori monetarisme dan Keynesian. Apa itu kurs? Kurs atau nilai tukar. Kurs merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi yang lainnya. Kurs keseimbangan nilai tukar akan berubah sepanjang waktu karena perubahan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi dari kurs atau exchange rate, yaitu tingkat inflasi relatif, suku bunga relatif, tingkat pendapatan relatif, pengendalian pemerintah, dan prediksi pasar. Pada perekonomian di dunia, pada dasarnya ada dua macam sistem kurs, yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate system dan sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system. Disebut juga dengan freely exchange rate atau flexible exchange rate. Yang banyak digunakan pada perekonomian di dunia adalah sistem kurs mengambang. Sistem kurs mengambang dibagi menjadi dua variasi, yaitu dirty float dan clean float. Dirty float yaitu apabila pemerintah secara aktif melakukan usaha stabilisasi kurs valuta asing. Sementara clean float yaitu apabila pemerintah tidak melakukan stabilisasi kurs. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap definisi nilai tukar menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Michigan. Nilai tukar yang sering disebut juga sebagai kurs atau exchange rate adalah harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain. Menurut Simorangkir, nilai tukar atau kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Menurut Manurung, nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam bentuk mata uang luar negeri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 PMK 04 2007, Pasal 1, yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Kurs valuta asing atau mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai negara mata uang lain. Kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Perbedaan depresiasi, apresiasi, revaluasi, dan devaluasi. Yang pertama, depresiasi dan apresiasi. Depresiasi yaitu menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing karena mekanisme pasar. Sedangkan apresiasi yaitu suatu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Istilah apresiasi biasanya sering digunakan oleh negara yang memiliki sistem kurs mata uang mengambang. Mata uang akan mengalami pelemahan atau penguatan terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang mengalami penguatan terhadap mata uang lainnya disebut dengan mata uang yang terapresiasi. Selanjutnya, revaluasi dan devaluasi.
Revaluasi itu sendiri adalah suatu kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan kembali nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing setelah mengalami penurunan. Kebijakan revaluasi ini diambil oleh pemerintah ketika ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan tingkat ekspor. Selanjutnya, devaluasi adalah suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atas mata uang negara asing. Dengan devaluasi, nilai mata uang asing terhadap rupiah akan semakin naik. Akibatnya, harga barang impor akan semakin naik jika dinilai dengan rupiah. Sistem nilai tukar. Ada beberapa mekanisme penentuan kurs yang dapat dipakai oleh beberapa negara loh. Pilihan tersebut ditentukan berdasarkan sudut pandang ekonomi yang diambil pemerintah dan persoalan yang dihadapi. Pada dasarnya, kebijakan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Ayo kita bahas sama-sama. Nih, yang pertama ada sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Nilai tukar tetap ini adalah nilai mata uang yang ditentukan oleh bank sentral sebuah negara dan langsung dilaksanakan oleh tindakan-tindakan bank sentral, terutama dalam hal pembelian dan penjualan mata uang. Yang kedua ada sistem nilai tukar mengambang atau fleksibel, floating or flexible rate. Nilai tukar mengambang ini adalah nilai tukar yang ditentukan oleh kekuatan pasar berupa permintaan dan penawaran. Nilai tukar mengambang ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengambang bebas atau murni, free or clean float. Yang kedua, mengambang terkendali atau managed float. Yang ketiga ada sistem nilai tukar terikat atau pegged exchange rate system. Sistem nilai tukar mata uang terikat ini, nilai tukar mata uang domestik dikaitkan atau ditetapkan terhadap satu atau beberapa mata uang asing, biasanya dengan mata uang asing yang cenderung stabil, misalnya dolar Amerika Serikat. Sudah paham tentang sistem nilai tukar? Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Elevator 1997 menjelaskan tentang teori-teori kurs atau exchange rate. Pertama, teori tradisional yang didasarkan pada arus perdagangan dan paritas daya beli. Teori tradisional sangat penting untuk menjelaskan pergerakan kurs dalam jangka panjang. Kedua teori-teori kurs modern yang memusatkan pada pasar-pasar modal dan arus permodalan internasional dan berusaha menjelaskan gejolak kurs jangka pendek yang keseimbangan atau equilibrium jangka panjang. Dan berikut penjelasan dari teori-teori tersebut. Nah, pada video ini kita akan bersama-sama membahas lebih dalam mengenai pendekatan teori kurs moneter atau modern. Pendekatan tradisional dari teori nilai kurs. Nah, kurs dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya perdagangan barang dan jasa yang berlangsung di antara kedua negara tersebut. Menurut pendekatan tradisional ini, kurs equilibrium adalah kurs yang akan menyeimbangkan nilai impor dan ekspor dari suatu negara. Jika nilai impor negara tersebut lebih besar daripada nilai ekspornya, artinya negara tersebut mengalami defisit perdagangan, maka kurs mata uangnya akan mengalami peningkatan, atau mata uangnya mengalami depresiasi atau penurunan kurs. Sebaliknya, jika nilai ekspor negara tersebut lebih besar dari nilai impor atau surplus perdagangan, maka kurs mata uangnya akan mengalami penurunan, artinya mata uangnya mengalami apresiasi atau penguatan kurs. Pendekatan tradisional berdasarkan pada pertukaran barang dan jasa antar negara, artinya nilai perdagangan menentukan kurs, sehingga disebut juga dengan pendekatan perdagangan atau trade approach, atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs. Ketika kondisi perekonomian full employment, saat neraca perdagangan mengalami defisit, maka dilakukan kebijakan domestik untuk memproduksi barang-barang ekspor atau substitusi impor.
Kemudian saat kondisi perekonomian jauh dari kondisi full employment, saat neraca perdagangan mengalami defisit, juga dilakukan kebijakan dan SDA untuk perang ekspor atau substitusi impor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan moneter. Yang pertama ada Modern Monetary Theories on Short-Term Exchange Rate Volatility. Dalam teori ini, memperhatikan adanya peran pasar modal dalam jangka pendek dan peran bursa komoditi dalam jangka panjang terhadap fluktuasi daripada nilai tukar. Teori ini mengatakan bahwa adanya perbedaan nilai tukar dan perbedaan dalam purchasing power parity adalah karena adanya suatu perubahan dalam permintaan dan penawaran terhadap aset-aset keuangan. Dalam pandangan modern, teori purchasing power parity juga diperluas dengan menyertakan variabel-variabel seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pendapatan real dalam penentukan tingkat nilai tukar antara dua negara. Selanjutnya, perluasan teori purchasing power parity yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Modern Monetary Theories on Short-Term Exchange Rate Volatility dapat dirumuskan dalam suatu fungsi, yakni ER sama dengan A kecil dalam kurung M min M bintang dikurangi B dalam kurung Y min Y bintang plus A dalam kurung I dikurangi I bintang. Untuk keterangannya, ER sama dengan exchange rate atau kurs valuta asing. M jumlah uang beredar, Y itu pendapatan, dan I itu suku bunga. Nah, tanda bintang itu menunjukkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel luar negeri. Adapun kelemahan dari teori ini antara lain yang pertama, mengasumsikan harga-harga fleksibel, padahal kenyataannya harga-harga tersebut bisa tidak fleksibel. Yang kedua, tidak secara eksplisit memasukkan harapan atau ekspektasi. Dan yang ketiga, suku bunga dan jumlah uang yang beredar itu dianggap eksogen padahal bisa juga menjadi endogen. Selanjutnya, pendekatan moneter dari teori nilai mata uang atau kurs. Pendekatan moneter ini berasumsi tidak mengenal kekakuan pasar yang menghambat kecepatan penyesuaian kurs dan harga lainnya. Untuk mencapai keseimbangan jangka panjang atau mempertahankan full employment, formulasinya dibentuk awalnya dari EAB sama dengan PA dibagi PB, di mana EAB itu sama dengan kurs antara mata uang negara A dan mata uang negara B. Nah, PA merupakan tingkat harga umum yang berlaku di negara A. PB itu tingkat harga umum yang berlaku di negara B. Permintaan dan penawaran uang di negara B atau PA itu diperoleh dari MSA dibagi L dalam kurung RA, YA. Sedangkan permintaan dan penawaran uang di negara B diperoleh dari PB sama dengan MSB per L dalam kurung RB di YB, di mana MSA merupakan penawaran uang negara A, MSB penawaran uang negara B, L dalam kurung R, Y itu adalah permintaan uang real secara agregat suatu negara yang merupakan fungsi menurun terhadap tingkat bunga R dan meningkat terhadap output real Y. Ketiga persamaan tersebut digabung menjadi EAB sama dengan PA dibagi PB sama dengan MSA per L RA, YA per MSB L dalam kurung RB, YB, atau menjadi persamaan yang diformulasikan EAB sama dengan PA dibagi PB sama dengan MSA dibagi MSB dikali L RB, YB dibagi L RA, YA. Persamaan ini menyatakan bahwa harga relatif
mata uang A dan B dalam jangka panjang sepenuhnya tergantung pada penawaran-penawaran relatif kedua mata uang serta permintaan-permintaan real relatifnya. Berbagai perubahan suku bunga dan tingkat output hanya dapat mempengaruhi kurs melalui pengaruhnya terhadap permintaan uang. Selanjutnya, dari pendekatan moneter dan pendekatan tradisional tadi terdapat perbedaan, di mana perbedaan pendekatan moneter dengan pendekatan tradisional atau pendekatan perdagangan itu adalah perdagangan menekankan pada intensitas perdagangan barang dan jasa antara dua barang dalam menjelaskan mengenai perubahan kurs antara dua mata uang dari dua negara. Sedangkan pendekatan moneter menjelaskan bahwa kurs mata uang tercipta dari proses penyamaan atau penyeimbangan stok atau total permintaan dan penawaran mata uang masing-masing negara, di mana penawaran mata uang di suatu negara itu diasumsikan ditentukan oleh otoritas moneternya, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan real, tingkat harga, dan tingkat suku bunga. Pendapatan dan tingkat harga meningkat, akibatnya permintaan uang juga naik, sehingga untuk menjaga perekonomian tetap stabil, tingkat bunga dinaikkan, yang kemudian permintaan uang menjadi turun. Selanjutnya, teori paritas daya beli atau purchasing power parity yang biasa disingkat jadi teori PPP. Teori purchasing power parity ini menyatakan berlakunya law of one price untuk berbagai produk yang diperdagangkan secara internasional. Asumsi dari teori paritas daya beli ini ialah tidak adanya hambatan dalam perdagangan internasional dan tidak adanya tindakan arbitrase untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan valuta asing. Teori paritas daya beli dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama teori PPP secara absolut, yang dimana secara absolut ini merumuskan bahwa kurs antara dua mata uang adalah rasio dari tingkat harga umum dari dua negara yang bersangkutan. Formulasinya ialah EAB sama dengan PA per PB, di mana EAB adalah kurs antara mata uang negara A dan mata uang negara B. PA adalah tingkat harga umum yang berlaku di negara A, dan PB adalah tingkat harga umum yang berlaku di negara B. Terdapat juga dua asumsi implisit dari rumusan teori purchasing power parity absolute ini, yaitu yang pertama, dalam konteks perdagangan dan hubungan keuangan internasional, tidak adanya biaya transportasi, tarif, atau kendala lain yang dapat menghalangi laju perdagangan barang dan uang secara bebas. Dan yang kedua, semua jenis komoditas dapat diperdagangkan secara bebas dan tidak terjadi gangguan struktural, misalnya seperti adanya boikot. Nah, karena adanya asumsi-asumsi pada teori PPP absolut yang tidak realistis inilah yang menyebabkan timbulnya teori PPP relatif. Kemudian selanjutnya teori PPP secara relatif, di mana teori paritas daya beli atau teori PPP relatif menyatakan fluktuasi kurs dalam jangka waktu tertentu akan bersifat proporsional atau sebanding besarannya terhadap perubahan tingkat harga yang berlaku di kedua negara selama periode yang sama. Formulasinya sebagai berikut, di mana EAB 1 sama dengan dalam kurung PA1 per PA0
per dalam kurung PB1 per PB0 dikali EAB 0, di mana EAB 1 adalah kurs pada periode 1 dan EAB 0 adalah kurs pada periode dasar. Selanjutnya nilai tukar lainnya. Teori lain dikemukakan oleh Jagdish Bhagwati dan Irving Kravis dari Universitas Pennsylvania dan Robert Lipsey yang menjelaskan mengenai lebih rendahnya tingkat harga di negara-negara miskin dibandingkan negara maju. Pandangan mereka lebih menitik beratkan pada perbedaan faktor endorsement yang berupa faktor produksi modal dan tenaga kerja, bukan dengan perbedaan tingkat produktivitas di antara negara-negara. Negara kaya rasio modal dengan tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan negara berkembang karena negara maju lebih banyak modal dibandingkan tenaga kerja, dan sebaliknya negara berkembang lebih banyak tenaga kerja daripada modal, sehingga negara maju produktivitasnya relatif besar dibandingkan negara berkembang, dan diasumsikan selisih kelimpahan antar negara maju dan negara berkembang cukup besar, sehingga mekanisme penyamaan faktor-faktor produksi tidak mudah. Untuk menjelaskan kurs keseimbangan terjadi, misalnya perekonomian hanya Amerika dengan mata uang dolar Amerika Serikat dan Indonesia dengan mata uang rupiah. Nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah pada dasarnya konsep yang menjelaskan beberapa jumlah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat, maka penentuan kursnya yaitu R sama dengan rupiah per dolar. Selanjutnya, The Impossible Trinity. Teori ini menunjukkan bahwa stabilitas nilai tukar, kebebasan mobilitas luar negeri, dan otonomi kebijakan moneter untuk tujuan stabilitas harga domestik merupakan 3 tujuan yang sulit dicapai sekaligus dalam perekonomian terbuka. Hanya ada 2 pilihan yang dapat diwujudkan, misalnya dalam hal negara menghendaki stabilitas nilai tukar dan kebebasan aliran modal luar negeri. Otonomi kebijakan moneter untuk tujuan stabilitas harga sulit dicapai karena besarnya pengaruh arus modal luar negeri terhadap perkembangan uang beredar dan inflasi. Dalam hal negara menginginkan kebebasan arus modal luar negeri dan otonomi kebijakan moneter, perkembangan nilai tukar cenderung akan berfluktuasi sesuai dengan besarnya arus modal luar negeri. Trinitas mustahil atau trilema, ada 3 posisi kebijakan yang mungkin diambil apabila sebuah negara ingin mengambil posisi A. Negara tersebut harus memiliki nilai tukar tetap dan membuka arus modal. Akibatnya, negara tersebut akan kehilangan kebijakan moneter yang independen. Selanjutnya ada inflasi. Kalian tahu nggak sih inflasi itu apa? Inflasi merupakan suatu gejala di mana tingkat harga pada umumnya mengalami kenaikan secara terus-menerus. Vineris dan Siebold pada tahun 1978 mengungkapkan pendefinisian inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Sebelumnya telah dijelaskan, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga yang dialami secara terus-menerus. Namun, kenaikan harga yang dimaksud adalah kenaikan harga yang tidak hanya terjadi di satu komoditi saja, tetapi mencakup semua harga barang umum. Contohnya, kenaikan harga BBM, yang dimana kenaikan harga BBM ini menyebabkan ongkos angkutan umum dan harga bahan-bahan pokok akan meningkat, dan hal inilah yang disebut sebagai inflasi. Oke, berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan timbulnya inflasi, maka muncul beberapa teori mengenai cara mengatasi inflasi. Yang pertama itu ada pandangan kaum klasik, yang kedua ada pandangan monetaris. Nah, sekarang kita akan membahas bagian dari teori monetaris.
Monetarisme lebih mengacu kepada ekonom yang memiliki suatu keyakinan yang kuat bahwa perubahan jumlah uang yang beredar adalah suatu penentu utama perilaku pada siklus bisnis. Dalam argumennya, kesehatan ekonomi suatu negara tergantung pada suplai moneter dan uang. Dari hal tersebut, muncullah kebijakan moneter. Karena ketika jumlah uang yang beredar meningkat, maka ekonomi akan tumbuh. Dan jika jumlah uang yang beredar menyusut, maka pertumbuhan ekonomi akan melemah. Oleh sebab itu, mereka memandang kebijakan moneter sebagai alat yang lebih efektif untuk mempengaruhi suatu kegiatan ekonomi. Monetarisme juga menganjurkan penggunaan kebijakan moneter seperti kebijakan fiskal untuk mengendalikan siklus dalam PDB real, inflasi, dan lapangan kerja. Monetarisme adalah cabang ekonomi Keynesian yang menekankan penggunaan kebijakan moneter di atas kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk mengelola permintaan agregat. Bertentangan dengan kebanyakan Keynesian, meskipun sebagian besar ekonom modern menolak penekanan pada pertumbuhan uang yang diklaim oleh para monetaris di masa lalu, beberapa prinsip inti dari teori tersebut telah menjadi andalan dalam analisis non-moneter. Penemu aliran monetaris. Aliran monetaris sebenarnya sudah ada dan berdiri sejak lama. Hanya saja, pandangan-pandangan kaum monetaris ini baru diperhatikan setelah terjadinya kasus meningkatnya inflasi yang bersamaan dengan tingginya tingkat pengangguran pada tahun 70-an. Tokoh utama aliran monetaris yang sudah tidak diragukan lagi adalah Milton Friedman, yang lahir pada tahun 1912 dan merupakan profesor ekonomi dari University of Chicago. Ketika ia selesai dari pekerjaannya yang lama di Washington, ia bergabung sebagai staf peneliti National Bureau of Economic Research tahun 1937 pada usianya yang ke-25 tahun. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam pengembangan ilmu ekonomi itulah ia berhasil mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1900. Telah dijelaskan tadi bahwa Milton Friedman adalah tokoh utama aliran monetaris. Tetapi ini bukan berarti ia sebagai satu-satunya tokoh. Tokoh lain yang dianggap sealiran atau pendukung aliran monetaris antara lain, yang pertama ada Karl Brunner dari University of Rochester, lalu ada Alan Meltzer dan Bennett MC Callum dari Carnegie Mellon, ada Thomas Mayer dari University of California Davis, lanjut ada Philip Kagan dari Columbia University, David Lattler dan Michael Parkin dari University of Western Ontario, dan terakhir ada William Poulet dari Brown University. Pandangan monetaris terhadap inflasi. Kegagalan teori Keynes dalam memecahkan masalah stagnasi yang dihadapi dunia setelah tahun 1970-an telah melahirkan suatu aliran baru yang disebut aliran monetaris. Aliran ini mengutamakan kebijakan moneter dalam mengatasi kemelut ekonomi pada saat itu. Teori ini menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Yang kedua, laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan atau ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Tokoh aliran monetaris yaitu Milton Friedman menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar dalam perekonomian akan menentukan laju inflasi dalam jangka panjang. Friedman menjelaskan mengenai adanya keterkaitan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan perubahan tingkat aktivitas ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang terjadi menurut pandangan Friedman lebih disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dan yakin bahwa gangguan moneter merupakan faktor penting yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi. Ketidakstabilan laju pertumbuhan jumlah uang beredar akan tercermin pada berbagai aktivitas ekonomi.
Tokoh aliran monetaris yaitu Milton Friedman menekankan bahwa perilaku dalam pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi. Stok jumlah uang beredar dalam perekonomian akan menentukan laju inflasi dalam jangka panjang. Friedman menjelaskan mengenai adanya keterkaitan antara perubahan dalam jumlah uang beredar dengan perubahan tingkat aktivitas ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang terjadi menurut pandangan Friedman lebih disebabkan oleh perubahan jumlah uang beredar, dan yakin bahwa Milton Friedman berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan naik turunnya laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Mengapa demikian? Karena pergerakan laju pertumbuhan uang beredar yang mempunyai pengaruh penting terhadap jalannya perekonomian di masa depan. Laju pertumbuhan uang beredar yang tidak menentu akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak menentu pula. Secara umum, laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi akan menyebabkan terjadinya boom inflasi, sedangkan laju pertumbuhan jumlah uang beredar yang rendah akan mendorong terjadinya resesi. Sehingga, Friedman menyarankan agar jumlah uang beredar tidak boleh bertambah cepat dari seharusnya. Maka perubahan dalam jumlah uang yang beredar akan proporsional dengan perubahan pada tingkat pendapatan nasional. Persamaan kuantitas di atas dapat pula menjadi teori kuantitas uang klasik apabila diasumsikan V adalah laju peredaran uang dan juga Y, yaitu tingkat output adalah konstan stabil. Dengan demikian, teori kuantitas klasik adalah teori inflasi yang menyatakan bahwa tingkat harga adalah proporsional dengan jumlah uang yang beredar. Dornbusch and Fisher tahun 1997. Monetarisme adalah pandangan populer dalam ekonomi makro selain Keynesian. Sederhananya, untuk mempengaruhi ekonomi, para monetaris merekomendasikan untuk mengendalikan uang dalam perekonomian. Sementara itu, ekonomi Keynesian mengusulkan intervensi fiskal, yaitu pengeluaran pemerintah dan pajak. Pandangan monetaris telah menginspirasi kebijakan moneter. Sementara itu, pandangan Keynesian menginspirasi kebijakan fiskal. Keduanya penting untuk mempengaruhi permintaan agregat. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal, bank sentral bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan moneter. Saat ini, monetarisme terutama dikaitkan dengan ekonom pemenang hadiah Nobel, yakni Milton Friedman. Ia dianggap sebagai bapak monetarisme. Sementara itu, John Maynard Keynes adalah bapak ekonomi Keynesian. Dia mengajukan idenya sebagai jalan keluar dari depresi hebat yang terjadi pada 1930-an. Selanjutnya, teori monetaris lebih spesifik. Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran, supply, dan permintaan demand dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan. Begitu pula sebaliknya, sedangkan pada tingkat harga keseimbangan, maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral. Nah, interaksi kedua kurva permintaan dan penawaran uang tersebut disajikan pada kurva berikut ini. Ilustrasi sebelumnya disajikan dalam interaksi kurva permintaan dan penawaran uang berikut ini, di mana sumbu horizontal menggambarkan kuantitas uang, sumbu vertikal kiri menggambarkan nilai uang 1/P, dan sumbu vertikal kanan menggambarkan tingkat harga P.
perlu diperhatikan bahwa sumbu vertikal tingkat harga pada sebelah kanan merupakan kebalikan dari sumbu vertikal nilai uang pada sebelah kiri. Keadaan terbalik ini merupakan ilustrasi bahwa ketika nilai uang tinggi, seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kiri atas, maka dapat diartikan tingkat harga saat itu sedang rendah, seperti diperlihatkan pada sumbu vertikal kanan atas. Kedua kurva sebelumnya adalah kurva penawaran uang atau money supply dan permintaan uang atau money demand, di mana kurva penawaran uang digambarkan vertikal karena bank sentral umumnya telah menentukan tingkat kuantitas uang yang tetap, sedangkan kurva permintaan uang digambarkan menurun dari kiri atas ke kanan bawah menuju sisi kanan sumbu horizontal kurva downward sloping. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai uang rendah, tingkat harga tinggi, maka setiap orang harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh barang dan jasa dengan jumlah yang sama dengan pembelian sebelumnya. Pada tingkat keseimbangan, seperti ini diperlihatkan pada titik A. Kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang beredar. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang inilah yang menentukan nilai uang dan tingkat harga. Kebijakan bank sentral untuk meningkatkan kuantitas uang dalam sirkulasi mencetak lebih banyak uang akan meningkatkan jumlah uang beredar. Bertambahnya jumlah uang beredar akan menggeser kurva penawaran dari MS0 ke MS1, sehingga titik keseimbangan akan bergeser dari A ke B. Akibatnya dalam grafik tersebut nilai uang menurun dari 1/2 ke 1/4. Dan tingkat harga meningkat dari 2 ke 4. Hal inilah kunci implikasi dari teori monetaris yang menyatakan bahwa pertumbuhan uang beredar menyebabkan inflasi seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Dengan demikian, teori klasik atau monetary theory mengenai inflasi memungkinkan kita untuk membahas inflasi tanpa mengaitkan dengan variabel makro lainnya seperti suku bunga dan tingkat pengangguran. Secara sederhana, teori ini menyatakan bahwa tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang Selanjutnya ada pula teori kuantitas uang yang dinyatakan oleh persamaan Fisher, yakni persamaan sebagai berikut. MV sama dengan PY, di mana delta MS per MS ditambah delta V per V sama dengan delta P per P ditambah delta Y per Y. Persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi delta P per P sama dengan delta MS per MS ditambah delta V per V dikurangi delta Y per Y, di mana delta P per P merupakan tingkat inflasi, delta MS per MS sama dengan pertumbuhan jumlah uang beredar, delta V per V sama dengan persentase perubahan dalam kecepatan perputaran uang, dan delta Y per Y sama dengan laju pertumbuhan output. Persamaan di atas merupakan elemen penting dalam menjelaskan keseimbangan tingkat harga dan inflasi. Berdasarkan teori kuantitas Irving Fisher ini diketahui bahwa perputaran uang atau velocity of money relatif stabil sepanjang waktu, sehingga dapat dikatakan kecepatan perputaran uang V adalah konstan atau delta V per V sama dengan 0.
Dikarenakan perputaran uang bersifat stabil, maka ketika bank sentral mengubah jumlah uang beredar MS akan menyebabkan perubahan proporsional dalam nilai nominal barang atau PY. Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output real, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional. Oleh karena itu, menurut teori ini, inflasi adalah semata-mata fenomena moneter, maka pengendalian inflasi sepenuhnya dilakukan dengan kebijakan moneter. Ekonom yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ialah ekonom Milton Friedman dengan pernyataannya yang sangat terkenal yaitu "Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon." Milton Friedman mendapat hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1976. Salah satu penelitian yang mampu mendukung teori kuantitas uang secara meyakinkan itu dilakukan oleh Sargent pada tahun 1982. Penelitian ini difokuskan pada beberapa episode periode hyperinflasi yang terjadi di beberapa negara. Di dalam setiap episode ketika inflasi melebihi 100%, selalu diikuti dengan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang sangat tinggi. Hyperinflasi ini dapat dikendalikan ketika bank sentral melakukan tindakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Selanjutnya, terkait dengan teori kuantitas uang adalah bagaimana menentukan nilai uang. Nilai uang ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan dari uang. Dalam perkembangan ekonomi modern, penawaran uang tidak sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi ditentukan pula oleh para partisipan di pasar uang dan kredit perbankan. Dalam perekonomian terbuka, penawaran uang tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku bank umum dan masyarakat, tetapi juga perkembangan neraca pembayaran nasional. Teori permintaan uang berkembang sejalan dengan perkembangan dari fungsi uang yang semula hanya sebagai media pertukaran, tetapi juga sebagai penyimpan nilai atau investasi. Permintaan uang di masyarakat secara umum ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sesuai teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah uang yang diminta atau diperlukan oleh suatu perekonomian. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan masyarakat akan mendorong peningkatan harga dan memicu inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar lebih kecil dibanding jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi deflasi. Meskipun teori ini diterima oleh banyak ekonom dan digunakan untuk mengendalikan inflasi di masyarakat, namun ekonom yang menganut paham Keynesian memberikan kritik yang cukup signifikan. Menurut mereka, teori ini tidak berlaku dalam jangka pendek ketika harga-harga sangat rigid. Lebih jauh, mereka membuktikan bahwa tingkat perputaran uang tidak konstan. Nah, itulah penjelasan kelompok kami mengenai teori inflasi dan kurs monetaris. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!